Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nabila di Podcast Dadakan. Kesempatan kali ini aku akan membawakan tema efek media sosial pada konsentrasi dan produktivitas belajar. Oh iya, dan kali ini aku nggak sendirian. Aku akan ditemenin sama teman-teman ambis ini. Halo teman-teman. Hai. Oke, selamat datang di Podcast Dadakan. Oke, marilah kita berkenalan dengan teman-teman ambis kita ini. Pertama ada, Halo, nama aku Afifah Fatimah Purba. Halo, nama aku Ayu Nisa. Halo, nama saya Zikri Maulana. oke, selamat datang Kak. Baiklah, tema yang akan kita bahas pada hari ini itu ada efek media sosial pada konsentrasi dan produktivitas belajar. Oke, teman-teman, apakah kamu pernah merasa kesulitan fokus karena media sosial? Kalau aku sih pernah kan, ini lagi belajar tapi niatnya mau buka sosial media bentar, mau lihat notif atau apa, cuman keterusan jadi buka yang lain-lain gitu, jadi scroll TikTok, ujungnya belajarnya jadi buyar. Oh, keterusan gitu ya. Bagus ya Kak ini ya. Nah, kalau menurut kamu? Kalau aku juga pernah, kan misalnya lagi banyak tugas, tapi sekilas ada nengok video yang lucu gitu. Habis itu kita keterusan, jadinya tugasnya ini nggak selesai, jadinya berpengaruh sih. Sama ya. Nah, menurut kamu? Kalau menurut saya bukan kayak lebih ke game sih daripada sosmed. Oh, Karena lebih enak tertarikan game saya itu daripada saya bermain sosmed. Jadi agak mengganggu lah kalau soal game ya. Kalau soal sosmed sih enggak. iya. Oh, berarti lebih banyak yang game. Iya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, bagaimana kalian bisa mengelola waktu kalian antara bermain HP, bermain media sosial atau game, sama waktu belajar? Ya. Biasanya aku itu kayak misalnya buat jadwal belajar nggak sih, misalnya kayak di jam berapa kita harus belajar, terus di jam berapa sampai jam berapa kita main HP, jadinya ya kita atur aja waktunya belajar. Biasanya kamu belajar di jam berapa? Biasanya tuh belajar di jam 8 malam sampai jam 9. Oh, hanya satu jam. Selebihnya bermain media sosial. Masih ada waktu belajarnya. Menurut Nisa? Kalau Nisa gimana? Kalau aku biasanya aku pakai waktu 30 menit belajar, 5 menit ke sosial media gitu. Jadi biar nggak terlalu boring gitu. Oh iya, nggak bosan ya, diselingin ya, asal nggak keterusan. Nah, kalau menurut kamu? Saya sama sih kayak si Abdi sih ada jadwalnya. Lebih jadwalnya tuh kayak dari sebelum maghrib sampai setelah isya itu jadwal belajar saya. Setelahnya baru deh Baru bisa main game. sepuasnya. Enggak, tergantung. Kalau udah capek masih berhenti sendiri. Oh, bagus. Nah, bagus. Berarti kalian udah bisa mengelola waktu belajar antara belajar dan menggunakan handphone bermain sosial media atau game ya kan. Nah, ada nggak menurut teman-teman ini sisi positifnya media sosial dalam media pembelajaran? Entah itu dari YouTube atau dari Instagram, kita belajar banyak hal gitu. Kalau menurut aku sisi positifnya itu banyak dapat akses dari informasi luar, banyak aku edukasi yang mengasih penjelasan materi secara menarik, banyak juga video-video kreatif lainnya. Biasanya kamu itu melihat video-video kreatif itu di mana? Di Instagram kah atau di YouTube kah? Kalau aku sih dari TikTok juga ada Oh, sih. itu ada. Berarti lebih banyak di TikTok. Saya sih kayak biasanya
zaman dulu kan kalau mencari informasi kan dari perpustakaan, buku-buku. Nah, dari sekarang zaman teknologi sudah ada, jadi kayak nggak perlu ribet lagi lah mencari apa ya, relasi atau mencari sumber-sumber lah dari TikTok pun bisa, YouTube bisa, udah. Oh, berarti itu sisi positifnya media sosial ini ya. Ya. Hampir sama. Nah, berarti tahun ini ada yang beda ya dari Afifah ini. Menurut aku itu banyak banget sisi positif dari media sosial. Yang pertama itu kita bisa cari informasi tentang beasiswa atau apa itu dari atau informasi dari luar negeri. Terus kita juga misalnya kalau kita ngerjain tugas nggak ada buku nih, kita bisa nyari di internet kan. Terus juga kita bisa dengan media sosial itu kita juga bisa kayak berinteraksi sama orang lain yang tadi kita kenal, yang dia jauh dari kita. Jawaban yang fantastis. Ini sudah bisa mengontrol waktunya, mengontrol waktu belajar. Nah, apa saran kalian untuk para pelajar, para penonton yang kesulitan mengontrol penggunaan media sosial? Jadi yang bisa dilakukan itu misalnya kita membuat jadwal kayak kita olahraga, kayak terus membaca buku atau novel, biar kita nggak kebanyakan sama media sosial kan. Terus kita misalnya kalau punya hobi, ya udah terserah aja hobinya, lakuin hobinya, dia nggak fokus ke media sosial. Jadi aktivitas yang produktif lah yang jangan kita dari media sosial. Kalau aku sih alihkan fokus ke akun edukasi atau konten yang mendukung, kayak lebih ikuti konten-konten kreator yang bahas tentang materi pembelajaran. Oh, Dari saya sebaiknya gunakanlah waktu yang sebaik-baik mungkin, karena kan lebih baik kita mengatur waktu untuk hal yang positif daripada kita melihat yang sosmed itu. Kadang-kadang kan dari sosmed kan ada yang nggak positifnya. Lebih baik kita gunakan waktu kayak cari kegiatan aja di luar daripada di sosmed. Udah. kegiatan yang dijauhkan kita dari media sosial. Oke. Nah, itulah tadi efek media sosial pada konsentrasi dan produktivitas belajar, teman-teman. Yang kemudian kita tanyakan kepada Afifah. Nah, sekarang saya mau kakak memberikan kata-kata hari ini seperti Kak Gia. Aja. Singkat saja. Ayo. Jangan. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Oke. Ya. Bukan soal cepat atau lambat, tapi konsisten. Jadi belajar terus dan tumbuh terus. Yeay. Singkat saja. Jangan biarkan hal kecil menahan langkah besar. Belajar hari ini, sukses besok. Anjay. Paham.